Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo sahabat-sahabat UT, selamat siang sahabat-sahabat UT. Apa kabar nih sahabat-sahabat UT? Perkenalkan, nama saya Ida Hamdwi Wardana selaku host pada hari ini. Kembali lagi kepada saya, jangan pernah bosan lagi ya untuk melihat acara bincang-bincang live IG UT. Untuk selanjutnya, senang sekali kami kembali lagi di program acara Berbincang-bincang Live IGUT pada hari Rabu 4 Juni 2025 dengan tema pada hari ini sosialisasi kurikulum baru program studi pendidikan kimia. Di sini sudah ada narasumber kami yang cukup luar biasa. Mari kita sambut ada Ibu Sukma Wayu Wijayanti, SPD, MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kimia pada FKIP. Halo Ibu Sukma. Iya, halo. Baik, silakan Ibu Sukma untuk disapa-sapa terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat UT-nya. Oke, selamat siang semua pemirsa IG Live UT, baik dari masyarakat umum, mahasiswa UT, mahasiswa FKIP UT, maupun khususnya mahasiswa prodi saya, Pendidikan Kimia. Selamat siang Baik. semuanya. Selamat siang untuk sahabat-sahabat UT dan calon-calon sahabat-sahabat UT. Untuk latar belakang kurikulum baru di pendidikan kimia seperti apa, Ibu Sukma? Oke, ya sekarang kan UT itu sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan kegiatan kurikulum baru. Nah, di pendidikan kimia masih menginduk dengan apa yang sudah menjadi dasar dari UT itu sendiri. Latar belakang implementasi kurikulum baru untuk prodi pendidikan kimia ini tentunya didasari pada beberapa hal, ada 6 yang paling utama. Yang pertama itu adalah tentunya perubahan kurikulum yang menjadi OBE, outcome based. Nah itu di mana OBE ini menuntut lulusan yang dihasilkan itu kompeten, adaptif, dan juga unggul. Kemudian juga ada amanat regulasi nasional dari Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, serta juga adanya komitmen FKIP dalam mewujudkan UT sebagai PTJJ yang berkualitas dunia. Kemudian latar belakang berikutnya yaitu terkait perkembangan ilmu pengetahuan ya, dan juga teknologi, kemudian dinamika masyarakat yang terus berubah seperti itu. Kemudian implementasi ini kurikulum 2025 ini mulai diterapkan nanti di semester depan. Nah, untuk prodi pendidikan kimia ini sendiri ada yang baru ini, Mas. Baik. Nah, yang baru tidak hanya kurikulum yang ditawarkan, tetapi juga kami membuka program pre-service karena biasanya kami menerima calon mahasiswa itu dari program in-service atau dalam jabatan, maka mulai semester depan berarti memasuki semester sekarang ini ya, itu calon mahasiswa diperbolehkan yang pre-service atau prajabatan, artinya tidak harus guru, seperti itu. Berarti yang ingin kuliah ataupun calon kuliah ingin jadi pendidikan kimia, apa belum jadi ada SKM atau RPL bisa dipilih yang pre-service. Oh boleh, betul banget. Untuk selanjutnya, untuk dampak perubahan kurikulum di pendidikan kimia seperti apa Ibu Sukma? Silakan. Ya, karena namanya perubahan kurikulum memiliki dampak, tentu dampak terbesar adanya perubahan struktur kurikulum, sebaran mata kuliah di semester itu sendiri. Dan selain itu juga adanya perubahan visi misi, tujuan dan sasaran prodi yang menjadi visi keilmuan. Nah, selanjutnya dari struktur kurikulum yang berubah, itu kami mengubah skema baru, yaitu mulai diterapkannya mata kuliah pilihan. Yang dulu itu prodi kami belum menawarkan mata kuliah pilihan, maka mulai semester depan pada kurikulum baru kami akan menerapkan program yang namanya mata kuliah pilihan. Kemudian perubahan kode mata kuliah.
karena tadi perubahan struktur, kemudian ada juga yang namanya perubahan kode mata kuliah maupun kode bahan ajar, tapi khusus kode bahan ajar tidak semuanya berubah. Tapi kalau kode mata kuliah itu memang mungkin bisa dikatakan hampir semuanya ya itu mengalami perubahan kode mata kuliah. Kemudian dampak perubahan kurikulum ini karena ada masa transisi antara kurikulum lama ke kurikulum baru, maka tentunya kami menerapkan adanya kebijakan kesetaraan mata kuliah. Ini yang paling penting bagi para mahasiswa, tidak hanya prodi pendidikan kimia, tapi mahasiswa UT seluruhnya. Adanya kesetaraan mata kuliah ini sangat penting diketahui oleh mahasiswa. Untuk itu bagi para mahasiswa UT ya maupun pendidikan kimia FKIP UT harus mengetahui kesetaraan mata kuliahnya masing-masing begitu. Kemudian yang terakhir dampak perubahan kurikulum berikutnya yaitu perubahan TAPS seperti itu. Baik, untuk selanjutnya untuk visi, misi dan profil kelulusannya untuk pendidikan kimia seperti apa Ibu Sukma? Oke, karena tadi sudah kita singgung ya Mas ya bahwa perubahan struktur kurikulum ini otomatis akan merubah visi misi yang ada di prodi. Nah, untuk visi misi prodi yang baru, mungkin teman-teman di IGA Live bisa melihat di tayangannya ya, bahwa visi prodi pendidikan kimia karena tadi latar belakang kurikulumnya adalah berbasis luaran ya, kemudian berbasis teknologi, maka visi pendidikan kimia yang terbaru yaitu program studi pendidikan kimia FKIP UT menjadi program studi unggul dalam pendidikan kimia berbasis teknologi yang menghasilkan lulusan kompeten dan berkualitas dunia melalui sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Kemudian untuk misinya ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam bidang pendidikan kimia berlandaskan budaya belajar mandiri. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh dalam bidang pendidikan kimia yang berkelanjutan dan berkualitas dunia. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan kimia. Dari visi misi tersebut, maka profil lulusan untuk prodi kami yaitu yang pertama tentu mencetak pendidik bidang pendidikan kimia sebagai pengelola pendidikan, jadi bisa pengelola bimbel atau mungkin praktisi pendidikan begitu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai peneliti pemula. Begitu, Mas. Baik. Untuk selanjutnya perbandingan kurikulum lama dan kurikulum baru di pendidikan kimia seperti apa untuk saat ini? Oke. Nah, untuk jumlah SKS tentunya itu ada perubahan. Ini yang para mahasiswa dari pendidikan kimia khususnya harus diketahui bersama bahwa ada perubahan jumlah SKS antara kurikulum lama dengan kurikulum baru. Pada kurikulum lama, jumlah SKS-nya itu 144. Tetapi untuk kurikulum baru, karena tadi ada yang in service atau dalam jabatan, dan nanti untuk yang mahasiswa baru ya pre-service bisa, in service bisa. Untuk yang in service itu total SKS-nya 145. Jadi mahasiswa yang sekarang sedang menempuh pendidikan di pendidikan kimia UT, maka SKS-nya otomatis akan berubah menjadi 145 SKS nanti di LKAM atau transkrip nilai ketika lulus ya. Kemudian untuk yang pre-service menjadi 147 SKS. Itu dari jumlah SKS. Kemudian tadi disinggung juga di awal adanya perubahan dari kode mata kuliah. Kode mata kuliah prodi misalnya biasanya PEKI, kemudian dilanjutkan 4 digit angka ya. Sekarang sudah bukan PEKI lagi, tapi menjadi SPKM yang menunjukkan S-nya itu sarjana, P-nya pendidikan, K-nya itu dan KM-nya itu sebagai pembeda kimia aja begitu. Nah, jadi misalnya tadinya kimia dasar misalnya ya, kimia dasar 1 kodenya PEKI 4101. Sekarang menjadi SPKM 4101 begitu.
Baik. Kemudian, mohon maaf bisa dilanjutkan? Oh, baik. Oke. Untuk yang praktikum ini, pendidikan kimia, itu offline atau online untuk yang praktikum ya? Oke, kalau untuk praktikum itu kami wajib offline. Oh, baik, berarti datang langsung ke laboratorium gitu. Betul, melakukan praktikum basah Oh, istilahnya. baik. Baik, untuk selanjutnya, untuk perbandingan kurikulum lama dan kurikulum barunya itu yang seperti di mata kuliah TAPS itu seperti apa persyaratannya? Oke, kalau di kurikulum lama itu biasanya kata-katanya adalah telah lulus. Telah lulus menempuh mata kuliah praktikum IPA, praktikum Kimia 1, Kimia 2, PKM gitu kan, PTK. Maka sekarang diganti bukan telah lulus, tapi telah menempuh. Jadi kata-kata lulusnya sudah kami sesuaikan menjadi yang penting telah menempuh, seperti itu. Baik. Berarti untuk yang kode dan bentuk tabsnya itu juga sudah berubah. Sudah, betul. Baik. Untuk dan syarat kelulusan yang prodinya, yang lama dan baru, apakah masih sama atau berbeda? Oke, untuk semester ini memang masih sama ya, syarat kelulusannya IPK minimal 2, tetapi nanti untuk mulai 3 semester ke depan ya, jadi mohon mahasiswa semua yang sekarang masih kurang 3 semester lagi untuk lulus, maka perhatikan bahwa IPK minimal nanti untuk penerapan 2026-2027 ganjil itu IPK minimalnya sudah bukan lagi 2.00 tapi 2,5. Baik. Untuk yang bobot SKS tugas akri program sarjana TAPSnya ada perbedaan yang lama atau yang baru? Silakan Ibu Sukma. Kalau bobot SKS berubah, nah ini yang harus diketahui mahasiswa juga. Yang dulu itu TAP ujian tertulis seperti itu, bobotnya 4 SKS. Kalau sekarang menjadi 6 SKS dan disediakan 2 layanan. Yang pertama, mahasiswa boleh memilih artikel ilmiah atau boleh memilih skripsi, seperti itu. Baik, jadi untuk yang jenis evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah metode penelitian seperti apa untuk kurikulum lama dan kurikulum barunya? Oke, kalau tadi TAP ada perubahan SKS begitu, maka untuk metode penelitian, mata kuliah metode penelitian pun sama ada perbedaan SKS. Yang tadinya 2 SKS sekarang menjadi 3 SKS dan evaluasinya yang sebelumnya menggunakan ujian tertulis sekarang hanya menggunakan proposal. Oh, baik. Jadi perbedaan tulis dan proposal ya untuk tersebut. Baik, untuk selanjutnya kesetaraan mata kuliah di pendidikan kimia seperti apa, Ibu Sukma? Silakan. Oke, mungkin bisa dibantu ditayangkan ya. Baik. Jadi kesetaraan mata kuliah ini pada dasarnya mata kuliah kurikulum baru dengan mata kuliah kurikulum lama nanti akan disamakan. Dan mata kuliah yang di kurikulum lama itu jumlahnya 53, di kurikulum baru juga 53. Jadi selalu ada pasangannya. Nah, kemudian kesetaraan ini contohnya kita ambil satu contoh saja mungkin ya, 1 atau 2 contoh. Kita lihat di nomor 1 itu mata kuliah yang kurikulum sebelumnya, kurikulum lama itu kimia dasar 1. Kemudian di kurikulum baru angka 1, 2, dan 3 itu sudah tidak ada. Jadi berubah nama menjadi kimia dasar. Atau mungkin mata kuliah yang nomor 6, kimia anorganik 2 akan disetarakan dengan mata kuliah kimia unsur, golongan utama, dan transisi, seperti itu. Itu hanya contoh saja. Jadi kesetaraan itu artinya mata kuliah lama akan disandingkan dengan mata kuliah baru dan itu memiliki bobot penilaian yang sama. Misal, tadi kimia dasar 1 nilainya A, maka di kurikulum baru mata kuliahnya menjadi kimia dasar dan nilainya pun tetap A. Seperti itu. Baik. Itu untuk yang kesetaraan mata kuliah itu tetap sama ya Bu untuk kali ini ya Bu ya? Iya. Baik. Untuk selanjutnya, untuk komposisi nilai mata kuliah di pendidikan kimia seperti apa? Ibu Sukma silakan. Oke, pada dasarnya sama. Jadi kalau yang UAS untuk mata kuliah yang kami tawarkan sebagian besar 70% dari UAS dan 30%-nya dari tutorial online. Tetapi untuk beberapa mata kuliah tertentu seperti praktikum ya, semua mata kuliah yang praktikum itu diambil 60% nilai proses atau praktiknya, 40%
laporan. Jadi tidak ada UASnya. Kemudian misalnya ada mata kuliah baru ya di prodi kami yang kami tawarkan itu pengembangan lab virtual. Itu belum pernah ada di kurikulum lama. Itu 100% dari nilai praktik terbimbing, tidak ada UASnya. Kemudian nanti metode penelitian, tadi outputnya adalah proposal, maka 100% nilainya dari proposal. Seperti itu hanya contoh beberapa. Oh, berarti tuh ada contoh-contohnya ya. Untuk yang praktikum hanya berbeda di praktikum saja mata kuliahnya. Yang praktikum saja UASnya tidak perlu. Tidak perlu, jadi memang baik. tidak ada UAS. Baik. Untuk selanjutnya, untuk biaya non-SIPAS atau non-paket semester di pendidikan kimia seperti apa? Oke, kalau untuk non-SIPAS itu bagi mahasiswa yang meregistrasikan mata kuliah maupun yang mengulang mata kuliah itu per SKS-nya dihitung Rp55.000. Tetapi jika dia mengulang atau meregistrasikan mata kuliah seperti PKM atau PLP, maka biayanya 700.000. Jadi untuk para mahasiswa yang sekarang atau nantinya mengambil mata kuliah PKM atau PLP, mohon tidak mengulang karena ada biaya yang berbeda ketika mengulang mata kuliah PKM atau PLP. Yang biasanya Rp55.000 per SKS, maka jika mengulang mata kuliah PKM atau PLP biayanya Rp700.000. Kemudian kalau mengulang mata kuliah praktik ataupun praktikum 1 juta per mata kuliahnya. Jadi jangan sampai mengulang karena perbedaannya lumayan tinggi ya, jauh seperti itu. Kemudian kalau yang skripsi itu 750.000 jika mengulang. Kemudian kalau artikel ilmiah 400.000 juga jika mengulang. Jadi jangan sampai teman-teman mahasiswa semua itu mengulang mata kuliah itu. Kalau yang sistem paket semester itu berbeda-beda tergantung yang diambil. Misalnya SIPAS non-TTM itu 1.300.000 per semester atau mungkin misal SIPAS penuh itu 2.200.000 per semester. Dan tentunya angka ini masih sangat jauh lebih murah dibandingkan kampus-kampus lain ya yang menawarkan prodi pendidikan kimia. Ini angka yang betul-betul memiliki nilai plus untuk prodi kami. Baik. Jadi untuk yang calon mahasiswa atau mahasiswa pendidikan kimia untuk tersebut jangan sampai mengulang. Apabila mengulang silakan saja untuk mengulang untuk mata kuliah itu jatuh. Lumayan 1 juta untuk mata kuliah praktikum. Mengulangnya 700.000 untuk tersebut. Jadi untuk tersebut saya tekankan jangan sampai mengulang. Tapi kalau ingin mengulang silakan saja, tidak masalah. Baik, untuk selanjutnya di sini sudah banyak Ibu Sukma pertanyaan-pertanyaan dari akun-akun Instagram. Yang pertama ini dari Ilham, apa dasar hukum perubahan kurikulum pada prodi pendidikan kimia? Silakan Ibu Sukma untuk dijawab. Oke, karena berkaitan dengan hukum ya, karena perubahan kurikulum kan tadi ada lumayan banyak ya, ada 6, tapi kalau bertanya dasar hukum tentunya ada pada Permendikbudristek Dikti nomor 53 tahun 2023 gitu. Oh baik, berarti sudah ada hukumnya Bu ya untuk hal tersebut ya Bu ya? Jadi bukan inisiasi UT ataupun inisiasi prodi karena memang ini tuntutan dari pemerintah ya untuk merubah kurikulum yang ditetapkan. Baik, untuk selanjutnya dari akun Nur Iskandar, apa pilihan TAPS di prodi pendidikan kimia dan bagaimana skema penilaiannya? Silakan Ibu Sukma untuk dijawab. Oke, halo Ibu Nur Iskandar atau Bapak Nur Iskandar ya, mohon maaf. Baik. Nah, untuk pilihan TAPS di prodi pendidikan kimia itu ada 2 Mas. Yang pertama adanya artikel ilmiah atau skripsi. Jadi nanti memilih salah satu. Hanya salah satu ya, bukan dua-duanya ditempuh tapi salah satu. Kemudian kalau yang skema penilaiannya untuk artikel ilmiah tentunya 100% diambil dari artikel. Tidak ada ujian akhirnya, tidak ada ujian tertulisnya. Yang skripsi PKP pun, skripsi pun sama. Nah, ini yang harus diketahui bersama bahwa kata-kata branding skripsi ini yang kadang dimaknai sebagai oh ada ujian sidangnya dan sebagainya. Padahal kalau di kami ujian skripsi itu mata kuliah skripsi itu mata kuliah yang memang terbimbing ya, ada pembimbingannya dan ada laporannya dan nilainya hanya diambil dari situ.
tapi tidak ada ujian sidang. Oh, Seperti baik. itu. Jadi untuk hal tersebut jangan ditakutkan ya untuk tentang perihal skripsi. Skripsi itu hanya pilihan saja Ibu Sukma. Pilihan. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Pauji, apa saja mata kuliah prasyarat untuk mengambil TAPS? Silakan Ibu Sukma untuk dijawab. Oke, untuk prasyarat mata kuliah TAPS itu tadi ya, yang penting telah menempuh. Jadi tidak harus dulu kan telah lulus, sekarang menjadi telah menempuh. Nah, telah menempuh ini untuk mata kuliah praktikum IPA, praktikum kimia, kemudian telah menempuh PKM bagi yang dalam jabatan atau in service, kemudian telah menempuh mata kuliah PTK, kemudian telah menempuh pembelajaran mikro bagi yang pre-service dan PLP bagi yang pre-service. Oh, baik. Untuk selanjutnya ada akun Haikal underscore. Kalau TMK di semester depan dihapus, bagaimana kontribusi nilai akhir mata kuliah? Silakan Ibu Sukma. Oke, nah kan ada informasi ya Informasi, bahwa benar. TMK sudah tidak diterapkan di semester depan. Nah, untuk kontribusinya tentu masih sama ya. Kalau yang tutorial online maka 70% dari UAS dan 30% dari Tuton. Tapi khusus mata kuliah tadi seperti praktikum itu tidak ada UASnya. Jadi tadi komponennya 60% dari nilai proses dan 40% dari laporan, dan harus ada dua-duanya. Tidak boleh hanya nilai proses atau nilai praktik saja atau nilai laporan saja, maka tetap tidak lulus begitu. Oh, baik. Berarti tergantung dari mata kuliah biasa sama mata kuliah praktikum ya Ibu Sukma. Betul. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Vania Rizka, in service dan pre-service bedanya apa Bu? Silakan Ibu Sukma untuk dijawab. Oke, nah ini juga pernah ditanyakan di grup WA Prodi ya. Nah, bahwa in service itu adalah mahasiswa yang statusnya masuk sebagai guru. Jadi waktu masuk itu menggunakan surat keterangan mengajar. Nah, mahasiswa pendidikan kimia yang sekarang aktif ya, itu statusnya adalah mahasiswa in service. Tapi kalau yang pre-service itu mahasiswa yang tidak menjadi guru kemudian mendaftar di pendidikan kimia di UT. Nah, jadi nanti bagi mahasiswa yang sudah aktif ya, sekarang sedang aktif, maka sebagai mahasiswa in service. Tapi kalau nanti mahasiswa baru, nanti bisa jadi sebagai mahasiswa in service, bisa sebagai mahasiswa pre-service, tergantung sudah mengajar atau sedang mengajar sebagai guru atau belum. Kalau belum berarti pre-service. Baik. Kalau misalnya belum, jadi pilih yang in service. Apabila ingin jadi guru, pilih yang free service. Baik. Untuk selanjutnya di akun Ajis, saya mau nanya, nanti kalau registrasi mata kuliah baru lihatnya di mana ya? Untuk nama-nama mata kuliah dan kode serta kesetaraannya. Silakan Ibu Sukma. Oke, jika mau bertanya terkait registrasi mata kuliah baru, tentu melihatnya wajib melihat katalog ya. Kemudian cara registrasinya tentu nanti di MyUT seperti biasa, tapi mahasiswa yang akan registrasi jika masih mengalami kebingungan, maka boleh bertanya ke Prodi di extension 2026 atau ke sosial media kami di Pekimute, atau mungkin bisa bertanya ke grup WA. Kami sudah punya grup WA. Nah, nanti kami akan membimbing di situ. Seperti itu. Oh, baik. Jadi untuk hal tersebut dari akun Bapak Ajis, silakan untuk aktif mencari informasinya. Bisa juga dilihat di ut.ac.id/katalog untuk lebih detail ya Bu ya. Betul. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Rizky, apakah TAPS bisa diambil lebih awal Bu? Silakan Ibu Sukma untuk dijawab. Oke, sebetulnya jawaban ini dua ya. Yang pertama, statusnya mahasiswa SIPAS atau bukan. Jika mahasiswa SIPAS, maka ambil sesuai paket arahannya. Tapi jika mahasiswa non SIPAS, maka harus melihat syarat-syaratnya, yaitu tadi telah menempuh mata kuliah prasyarat tadi, kemudian IPK-nya itu minimal 2 ya, 2,5 atau 2 seperti itu, kemudian telah menempuh minimal
Berarti 144 dikurangi 145 dikurangi 35 SKS begitu. Baik. Jadi untuk tersebut berbeda untuk paket SIPAS dan non SIPAS ya Bu ya. Betul. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Anissa Ica, mohon penjelasannya terkait kesetaraan mata kuliah lama ke mata kuliah baru bagi mahasiswa ongoing yang hampir menyelesaikan jumlah keseluruhan mata kuliah, apa merugikan? Silakan Ibu Sukma. Ya, kalau merugikan sih kami sudah memperhitungkan itu ya. Jadi tidak ada yang dirugikan karena semua mata kuliah yang sudah diambil pasti ada pengakuannya, begitu ya. Nah, nilainya pun terutama nilai itu tidak ada yang berubah. Misal tadi matematika dasar, misal kimia dasar ya, kimia dasar A maka tetap akan menjadi A, B ya tetap akan menjadi B. Jadi tidak ada yang dirugikan pada prinsipnya. Kemudian terkait penjelasan kesetaraan mata kuliah lama ke mata kuliah baru bagi yang hampir menyelesaikan jumlah keseluruhan MK, ya tentunya nanti di LKAM yang keluar adalah hasil kesetaraan itu sendiri mata kuliah yang telah ditempuh. Jadi tidak perlu khawatir bagi yang hampir menyelesaikan seluruh mata kuliah atau mungkin sudah akan ya selesai di semester ini, maka jika memang sudah lulus semua, maka tidak perlu khawatir nanti mengikuti perubahan kurikulum baru dan mengulang mata kuliah yang mungkin tidak ada di awalnya. Seperti tadi lab virtual tidak ada, apakah saya harus menempuh lab virtual? Tidak harus ya. Tidak menempuh, malah tidak usah menempuh karena lab virtual ini sudah kami carikan kesetaraannya. Jadi bagi mahasiswa ongoing yang hampir menyelesaikan jumlah keseluruhan MK, maka jawabannya semua sudah ada kesetaraan MK-nya dan tidak perlu khawatir. Baik, untuk tersebut sudah ada kesetaraannya dan tidak perlu khawatir untuk mata kuliah yang lama dan ke baru. Baik, untuk selanjutnya dari akun Fania Rizka, kembali nanya lagi nih, akun Fania Rizka cukup aktif ya. Izin tanya Bu, jadi lebih baik mengambil skripsi atau artikel ilmiah? Bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Silakan Ibu Sukma untuk dijawab. Oke, sebetulnya ini tergantung persepsi mahasiswa ya. Lebih menyenangi atau menggiati yang mana, skripsi atau artikel ilmiah? Karena pada dasarnya kalau skripsi itu kan tadi tergantung ya, kalau daljab itu maka PKP artinya melakukan praktik mengajar, perbaikan mengajarnya. Kemudian tidak ada ujian skripsinya, tidak ada ujian sidangnya ya. Nanti diambil dari nilai proses dan nilai laporan. Nah, kalau artikel ilmiah maka kompetensi yang nantinya diperoleh mahasiswa adalah dihasilkannya suatu produk artikel ya, di mana nanti mahasiswa setidaknya saya ketika kuliah di UT mendapatkan gelar sarjana dengan produk produk tugas akhirnya adalah artikel. Mana yang lebih baik? Tentunya dua-duanya baik ya. Nah, tidak ada yang karena saling melengkapi begitu. Nah, jika memang memungkinkan mengikuti yang skripsi, ikuti saja. Jika memang menginginkan yang artikel ilmiah, ya silahkan saja. Hanya saja mungkin kalau yang daljab akan lebih menarik bagi yang skripsi karena sudah punya kelas, praktek tinggal mengajar begitu. Baik, berarti untuk hal ini pilih skripsi atau artikel itu tergantung dari mahasiswanya ingin pilih yang mana. Tergantung kondisi Mbak Fania ini. Oke. Nyamannya untuk yang mana, ambil skripsi atau artikel ilmiah. Ya. Baik. Untuk selanjutnya ada dari akun Sandra, apa saja mata kuliah praktik dalam kurikulum baru? Silakan Ibu Sukma. Oke, untuk mata kuliah praktik di kurikulum baru itu diantaranya ada mata kuliah metode penelitian, kemudian mata kuliah, karena ini praktik ya, beda dengan praktikum. Kalau praktikum dari 3, kalau praktik itu ada metode penelitian, diantaranya itu ya. Kemudian ada mata kuliah pengembangan lab virtual, kemudian ada PKM bagian dalam jabatan, kemudian ada PLP dan mikro bagi yang dalam pre-service gitu. Oh, baik. Jadi untuk yang kurikulum praktik, yang kurikulum baru ini semuanya offline atau online? Untuk mata kuliah praktik bisa diakses di laman laman e-learning juga, Praton istilahnya. Oh, baik. Untuk selanjutnya dari akun Devi Dwi,
mata kuliah pilihan minimal diambil berapa banyak ya Bu? Silakan Ibu Sukma. Oke, kalau di UT itu tergantung prodinya masing-masing. Tapi untuk pendidikan kimia itu menerapkan minimal diambil dan itu malah wajib ya, itu 2 mata kuliah seperti itu. Baik, untuk selanjutnya dari akun Rara, apa saja mata kuliah praktik kurikulum baru? Tadi sudah dijawab kayaknya nih. Iya. Nanya lagi mungkin ngantuk nih akun dari Rara. Baik, untuk selanjutnya ada lagi dari akun Kukuh, apa saja contoh mata kuliah baru yang ditambahkan pada kurikulum baru? Silakan Ibu Sukma. Oke, contoh mata kuliah yang kita tawarkan pada kurikulum baru itu yang pertama ada pengembangan lab virtual. Nah, ini pengembangan lab virtual ini mata kuliah 100% praktik, tidak ada UASnya. Kemudian ada lagi mata kuliah baru itu namanya produksi bahan pembelajaran berbasis online. Ini komponen penilaian berbeda dengan mata kuliah yang lainnya, yaitu 60% nilai proses atau praktiknya, kemudian 40% nilai UASnya. Kalau yang lainnya kan biasanya 30-70, kalau ini 60-40. Oh, baik. Untuk selanjutnya dari akun Lutfi, apakah ada mata kuliah yang diganti nama dan apakah ada mata kuliah yang dihapus pada prodi pendidikan kimia? Silakan Ibu Sukma. Oke, kalau nama mata kuliah itu hampir semuanya berganti. Ya, baik. contohnya tadi kimia dasar 1 saja berubah menjadi kimia dasar. Kemudian misalnya kimia anorganik 3 berubah menjadi kimia organologam dan kimia kompleks dan organologam, misalnya begitu. Nah, jadi jawabannya yang pertama, karena tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu hampir semua mata kuliah berganti nama. Kemudian apakah ada mata kuliah yang dihapus? Mungkin digantikan ya istilahnya. Nah, itu ada mata kuliah yang memang digantikan, itu banyak. Contohnya, kita hanya mencontohkan saja. Kalkulus 1 itu kami ganti menjadi matematika dasar. Nah, bobotnya itu juga sama. Tapi ada mata kuliah yang sama, tapi bobot SKS-nya mungkin berbeda. Contohnya bahasa Indonesia dan metode penelitian. Jadi tetap ditawarkan kurikulum lama maupun kurikulum baru, tapi SKS-nya berbeda. Sedangkan tadi mata kuliah misalnya kalkulus 1 itu sudah tidak ditawarkan lagi di kurikulum baru, berganti menjadi mata kuliah matematika dasar. Oh, baik. Jadi untuk ada beberapa saja Ibu ya untuk mata kuliah tersebut ya Bu ya. Ya, yang itu diganti. Oh, diganti. Gitu. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Restia, bagaimana perubahan struktur mata kuliah per semester di prodi pendidikan kimia? Silakan Ibu Sukma untuk dijawab. Oke, kalau perubahan struktur mata kuliah per semester di prodi ini ada beberapa perbedaannya, tapi yang pasti nanti teman-teman bisa melihat di katalog di ut.ac.id ya, nanti lihat di bagian katalog, lihat struktur kurikulumnya pendidikan kimia, kemudian lihat bagaimana sebaran mata kuliah per semesternya di situ. Nah, misal untuk semester 1 ya, misal semester 1 17 SKS, semester 2 17 SKS. Nah, ini yang berbeda salah satunya ada di semester 8. Itu semester 8 itu ada yang di kurikulum baru itu 16 SKS dan tentunya di kurikulum di semester 5 dan 6 itu 20-20. Yang sebelumnya itu bukan 20, tapi yang kurikulum baru menjadi 20 dan 20. Oh, baik. Untuk di akun selanjutnya ada dari akun Danu, bagaimana dampak kurikulum baru terhadap mahasiswa yang sudah mengambil TAP? Silakan Ibu Sukma. Oke, terkait TAP, nah ini yang mahasiswa harus ketahui bersama bahwa TAP ini disetarakan dengan mata kuliah apa, seperti itu ya. Nah, di pendidikan kimia, TAP di kurikulum lama akan diakui menjadi mata kuliah mata kuliah produksi pembelajaran berbasis online, seperti itu. Nah, tetapi untuk mata kuliah lain nanti juga ada kesetaraannya. Nanti silakan ditanyakan ke prodi jika memang ingin bertanya terkait kesetaraan mata kuliah. Tapi tenang saja Mas, prodi sudah menyiapkan bukletnya. Oh, baik. Jadi nanti sebentar lagi launching, tapi karena ini momentumnya sedang
sesi 8 tuton dan nanti akan ujian, maka fokuskan ke ujian dulu. Baik. Untuk sahabat-sahabat UT untuk yang bookletnya untuk mau ditunggu ya Bu ya, belum Iya. dalam proses untuk hal tersebut. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Fania, apakah ada perubahan struktur kurikulum yang muncul di My UT untuk keperluan meregistrasikan mata kuliah? Silakan Ibu Sukma. Iya, perubahan struktur kurikulum yang muncul di MyUT untuk keperluan Belum registrasi mata kuliah kuliah. ini ada ya, jawabannya ada. Karena nanti mahasiswa tergantung dia terutama yang mengambil paket SIPAS. Nah, itu. Jadi nanti diperhatikan lagi ketika registrasi mungkin ada perbedaan antara kurikulum yang ditawarkan pada katalog dengan yang muncul di MyUT karena bisa jadi yang ditawarkan itu sebetulnya sudah menempuh. Sudah diambil berarti. Iya, jadi nanti yang keluar akan dicarikan pengganti mata kuliah yang belum ditempuhnya. Jadi tidak perlu dirugikan. Misal tadi sudah membayar 1.300.000 per semester, harusnya memang 5 mata kuliah, masa hanya menempuh 3, kan rugi mahasiswanya. Nanti akan kami carikan 2 yang belum ditempuh dan itu sudah by system. Oh baik. Untuk pengganti tersebut mata kuliahnya bisa dipilih mahasiswa sendiri atau dari prodinya? Dari prodi Prodinya. sudah by system semua. Oh baik. Untuk selanjutnya dari akun _1112, bagaimana cara mengetahui secara mendalam tentang kurikulum baru? Lihat di mana? Silakan Ibu Sukma. Oke, pertama lagi-lagi mahasiswa harus melihat yang namanya katalog UT. Ya, itu kurikulum baru sumbernya dari situ semua. Dari visi, misi, kemudian sebaran struktur kurikulum, mata kuliahnya seperti apa, jam ujian, kemudian SKS-nya, paket arahannya. Kemudian yang kedua, bisa ditanyakan ke sosial media prodi ya. Kemudian bisa ditanyakan tadi di extension 2026 seperti itu, atau bisa juga kalau yang sudah join di grup langsung tanyakan di grup seperti itu. Seperti waktu beberapa hari yang lalu di bulan Mei kami sudah melakukan sosialisasi tingkat fakultas dan mahasiswa juga beberapa sudah mulai hadir dan sudah cukup banyak pertanyaan yang kritis-kritis seperti itu. Nah, itu yang kami harapkan mahasiswa juga bisa bertanya melalui grup WA. Oh baik, jadi untuk akun tersebut harus aktif untuk mencari informasi lebih detailnya. Baik, untuk selanjutnya apa maksud kurikulum ini berbasis outcome based education? Oke. Ibu Sukma silakan. Oke, jadi kurikulum OBE ini salah satu yang mendasari perubahan kurikulum di pendidikan kimia UT. Singkatnya, kurikulum ini menitik beratkan pada capaian mahasiswa luaran kompetensi yang dilihat dari lulusannya seperti itu. Baik, berarti untuk mata kuliah ini ada yang khusus atau tidak? Kami melihatnya ini sebetulnya semua sudah terwakili ya, karena kan ada namanya mata kuliah inti, non inti, pendukung begitu. Nah, mata kuliah di prodi ini kami sudah atur supaya memenuhi apa yang disebut dengan kurikulum OBE ini. Nah, OBE ini dari prodi sudah ada seperti core prodinya itu ada analitik, organik, seperti itu sudah ada. Kemudian kalau yang berbasis luaran itu ada pada mata kuliah PKM, skripsi, atau mungkin artikel ilmiah, kemudian ada pengembangan lab virtual. Oh baik. Untuk selanjutnya dari akun Fitria, bagaimana struktur mata kuliah wajib, pilihan, dan praktikum diatur dalam kurikulum baru Prodi Pendidikan Kimia? Silakan Ibu Sukma. Oke, untuk struktur mata kuliah ya. Struktur mata kuliah wajib, pilihan, dan praktikum diatur. Kalau mata kuliah praktikum itu sesuai paket arahannya ada di semester 3, 4, dan 7. 3 dan 4 itu untuk praktikum yang IPA dan kimia. Kalau praktikum kimia terapan itu di semester 7. Jadi semester 7 dan semester 8 itu sudah kami atur untuk mata kuliah yang keilmuannya lebih mendalam. Jadi seperti kimia terapan, praktikum kimia terapan, kemudian produksi bahan ajar berbasis online itu udah kami atur di situ. Kemudian kalau mata kuliah wajib itu
tersebar di semester 1 sampai semester 8. Contohnya adalah mata kuliah yang core prodi itu kimia dasar, kemudian analitik, kemudian organik dasar dan seterusnya. Kemudian kalau khusus pilihannya misalnya ada materi kurikuler biologi, materi kurikuler fisika, kemudian materi kurikuler matematika. Kemudian ada lagi pilihan itu biokimia, kemudian jadi kaprodi harus hafal ya di luar kepala lama-lama. seperti memang harus hafal sih sebetulnya ya kurikulum prodi. Untuk hal tersebut berarti bisa dicek juga Ibu ya di ut.ac.id/katalog untuk lebih detailnya untuk prodi-prodi tersebut. Baik, untuk selanjutnya dari akun Idam Ismayana. Bagaimana jika mahasiswa tidak lulus TAPS? Silakan Ibu Sukma untuk dijawab. Iya, jadi jika tidak lulus TAPS tentunya harus mengulang. Dan mengulang tadi perhatikan pada anggaran biayanya. Jadi kalau TAPS itu 750 HP ya, 750 atau berapa? 700.000. 700. Oh, 700.000. Oke, 700.000 untuk yang TAPS. Nah itu mohon diperhatikan bahwa jika yang tidak lulus otomatis harus mengulang dan membayar biayanya yang 750. Baik, jadi untuk Ida nih, apabila ingin mengulang silakan saja 700.000, apabila tidak ingin mengulang silakan belajar dengan yang benar. Untuk selanjutnya dari akun Yohanes, apakah mata kuliah lama masih diakui jika sudah diambil? Silakan Ibu Sukma. Oke, apakah mata kuliah lama masih diakui jika sudah diambil? Iya, jawabannya ya. Oh, baik. Jadi sudah diambil harus wajib berarti Ibu ya. Baik, untuk sorry, sebentar. 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 Tadi pertanyaannya apakah mata kuliah lama masih diakui yang jika sudah diambil? Apakah mata kuliah lama ini pertanyaannya Mas Yohanes ya? Yohanes. Apakah mata kuliah lama masih diakui jika sudah diambil? Iya, masih diakui. Jadi misal dia sudah mengambil tadi kimia dasar 1, maka akan diakui sebagai mata kuliah kimia dasar di kurikulum lama. Dan jika sudah lulus ya tidak perlu diambil. Oh, baik. Jadi jika sudah lulus kurikulum lamanya tidak perlu diambil lagi untuk hal tersebut. Dengar untuk tersebut akun Yohanes. Baik, selanjutnya dari akun Nurun 88, bisakah dijelaskan lebih detail tentang perbedaan antara pilihan tugas akhir program sarjana atau TAPS dengan capstone project? Apa kriteria yang perlu dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih salah satu pilihan tersebut? Silakan Ibu Sukma. Oke, mungkin ini Nurun 88 sepertinya mahasiswa dari prodi luar prodi saya, Mas. Ya, jadi di prodi pendidikan kimia sendiri ini tidak ada yang namanya capstone project. Nah, jadi untuk pilihan TAPS kami hanya ada 2, skripsi dan artikel ilmiah, dan tidak ada capstone project. Jadi mohon maaf untuk Nurun 88, pertanyaan ini terkait prodi pendidikan kimia belum bisa dijawab. Oh, baik. Untuk selanjutnya dari akun Fitriana Putri 771, bagaimana proses bimbingan dan pengawasan tugas akhir dalam kurikulum baru ini? Apakah ada perubahan dalam sistem bimbingan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Silakan Ibu Sukma. Oke, bagaimana proses bimbingan untuk tugas akhir program pada kurikulum baru ini? Yang pasti kalau dulu itu ada ujian tertulisnya, kalau sekarang tidak ada ujian tertulisnya. Jadi semuanya itu berbasisnya pada bimbingan. Ya, kemudian pengawasan untuk TAP tentunya pengawasannya dilakukan ke dalam bimbingan itu sendiri. Jadi nanti skemanya kurang lebih begini. Seperti artikel ilmiah yang sedang ditempuh sekarang. Kalau tugas 2 tidak diunggah, maka tugas 1 tidak bisa diunggah. Jadi sistemnya begitu. Sistem kami mengawal proses pembimbingan dan nanti akan menjadi output adalah ketika pembimbingan tugas akan kami rancang dalam bentuk yang bersyarat. Tugas 2 bisa diunggah jika tugas 1 sudah dikerjakan, begitu. Baik.
Untuk selanjutnya dari Raja underscore Komar, apakah ada batasan jumlah mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam satu semester? Bagaimana jika mahasiswa ingin mengambil mata kuliah pilihan dari program studi lainnya? Silakan Ibu Sukma. Oke, kalau batasan jumlah mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa di prodi ini hanya 2, jadi maksimal 2. Jadi kami menentukan 2 dan 2 itu pun adalah batas maksimal, seperti itu. Nah, jadi itu untuk memudahkan mahasiswa supaya tidak mengambil terlalu banyak. Karena kan kasihan mahasiswa ketika harus mengambil mata kuliah terlalu banyak, maka menguras waktu dan nanti memberatkan juga. Jadi kami sudah menentukan bahwa mata kuliah pilihan dapat diambil oleh mahasiswa batasannya sebanyak maksimal 2, seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Sableng underscore Abi, apakah kurikulum baru ini lebih efektif terhadap mahasiswa? Silakan Ibu Sukma. Oke, kalau ini kita akan evaluasi ya. Tapi kami harapkan kurikulum ini jauh lebih efektif daripada kurikulum yang sebelumnya. Karena dari segi konten mata kuliahnya, kemudian dari segi sistem penilaian dan juga skema pembelajarannya itu sudah lebih saling menyempurnakan dari kurikulum yang sebelumnya. Nah, nanti harapannya dalam 1 tahun atau 2 semester ini akan kita evaluasi seefektif apa kurikulum ini. Seperti Baik, jadi untuk tersebut menunggu progres terlebih dahulu ya Bu ya untuk hal ini Ibu dari akun Abi. Baik, untuk selanjutnya dari akun Rival, pada prodi-prodi di pendidikan kimia ini apakah yang mata kuliah berpraktik ada perubahan nama atau ketentuan? Silakan Ibu Sukma. Oke, untuk Mas Rival, dari dulu prodi pendidikan kimia ini mata kuliah berpraktek tidak ada. Jadi kami hanya ada mata kuliah praktik dan praktikum. Nah, jadi ini mau dijawab apa nih? Karena kami hanya menawarkannya mata kuliah praktik dan praktikum. Kalau berpraktik kan sudah berbeda makna ya. Nah, sorry ya. Untuk kurikulum baru itu kami punya 1 mata kuliah berpraktik. Namanya mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online. Nah, ini mata kuliah ini jadi kalau ada perubahan nama dan ketentuan kan tidak ada karena itu baru ya. Jadi kalau ketentuannya tadi 60% penilaian diambil dari praktik online di e-learning dan 40%-nya dari UAS. Nah, untuk itu karena dua-duanya berkontribusi, maka nilai praktik online-nya ini harus punya. Nah, seperti apa nanti tugasnya dan sebagainya nanti silakan dilihat detailnya ya nanti ketika pembelajaran di e-learning ataupun juga bisa dilihat di RBV melihat modulnya. Berarti untuk tersebut yang praktek ini bisa dilihat di e-learning atau di RBV-nya untuk ketentuan prakteknya Ibu ya. Betul. Untuk tersebut. Baik, untuk selanjutnya dari akun WVR underscore 0102 izin bertanya Bu, saya telah program mata kuliah profesi keguruan akan tetapi di lembar kartu ujian saya tidak muncul jadwalnya. Apakah mata kuliah profesi keguruan memang tidak ada UAS-nya ya Bu? Oke. Silakan Ibu Sukma. Profesi keguruan ini mata kuliah yang wajib UAS ya. Jadi pasti ada UAS-nya, tapi kenapa bisa tidak muncul jadwalnya? Nanti dicek berkala saja di MyUT ya, dilihat barangkali itu kan bisa jadi mahasiswa ujian online ya, atau mungkin UTM bisa jadi tergantung skema ujiannya, dilihat barangkali memang masih proses dalam men-setting itu. Oh baik, jadi untuk yang akun WFR untuk dicek secara berkala untuk di akun MyUT-nya. Baik, untuk selanjutnya dari akun Kalia, untuk mahasiswa ongoing yang lagi ambil karir dan TAP, apa kedua nilainya akan dikonversi atau hanya salah satu? Silakan Ibu Sukma untuk dijawab.
Oke, dikonversi semua ya, karena kalau Karil itu nanti masuknya TAP. Jadi gini, pada mahasiswa ongoing, mata kuliah Karil ini akan disetarakan dengan TAP. Tapi mata kuliah TAP akan disetarakan dengan mata kuliah produksi pembelajaran berbasis online. Jadi kedua-duanya akan dikonversi tapi pada mata kuliah yang berbeda. Kalau Karil akan dikonversi ke mata kuliah TAP kurikulum baru. Kalau TAP kurikulum lama akan disetarakan dengan produksi pembelajaran berbasis online. Baik, berarti untuk tersebut dua mata kuliah tersebut akan dikonversi ya Bu ya? Iya, karena tadi dasarnya semua mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa akan memiliki kesetaraan atau pasangannya. Jadi tidak ada yang dirugikan di mata kuliah yang sudah diambil mahasiswa. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Anisha, dalam kurba ini jika saya menambah semester berikutnya hanya untuk memperbaiki nilai mata kuliah saya, apakah saya diwajibkan ngambil mata kuliah baru tersebut? Silakan Ibu Sukma. Ya, nanti dilihat pada LKM ya, lembar kemajuan itu akademik mahasiswa, dilihat apakah memang jika semua mata kuliah sudah ditempuh maka sudah ada konversinya. Nah, jika ingin memperbaiki maka ya yang kesetaraan yang diambil itu yang diperbaiki. Misal tadi TAP-nya mungkin kurang maksimal, maka kurikulum baru TAP akan disetarakan dengan produksi pembelajaran berbasis online. Berarti yang ditempuh adalah produksi pembelajaran berbasis online. Begitu. Berarti untuk tersebut dilihat terlebih dahulu untuk mata kuliahnya tersebut ya Bu ya? Iya. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Haikalil, apa inovasi pembelajaran yang digunakan untuk kurikulum FKIP khususnya prodi pendidikan kimia yang terbaru dibanding yang lama? Silakan Ibu Sukma. Kalau inovasi tentunya kami mengembangkan skema pembelajaran itu disesuaikan dengan capaian kurikulum pembelajarannya itu ya. Kemudian untuk prodi pendidikan kimia sendiri, inovasi pembelajaran untuk kurikulum di FKIP ini kami lebih banyak melakukan mata kuliah, menawarkan ya mata kuliah yang mulai banyak menawarkan mata kuliah yang praktik. Nah, ini untuk semua mahasiswa FKIP UT, terutama pendidikan kimia, perlu diketahui bahwa nantinya, ini semacam apa ya, disclaimer mungkin ya. Nantinya mata kuliah tertentu seperti strategi pembelajaran kimia, kemudian evaluasi pembelajaran, dan beberapa mata kuliah prodi, itu akan bertahap menjadi mata kuliah berpraktik. Yang tadinya tutorial online penuh gitu, sekarang nantinya kami sudah memulai merubah pelan-pelan untuk dapat diterapkan nanti. Itu mata kuliah tertentu, khususnya tadi strategi pembelajaran kimia, evaluasi, dan beberapa mata kuliah lain, itu akan kita terapkan yang berbasisnya berpraktik. Jadi untuk inovasi pembelajarannya akan lebih diarahkan pada skill mahasiswa. Oke. Berarti untuk tersebut dari skill mahasiswa masing-masing untuk tersebut ya Bu ya. Baik, untuk di akun selanjutnya pertanyaannya dari Ini Kavi, bagaimana jika karir mengulang di semester berikutnya? Padahal mata kuliah lain sudah lulus, apakah bakal ikut kurikulum baru atau hanya menyelesaikan karir? Silakan Ibu Sukma. Oke, jika hanya karir yang belum lulus misalnya ya, maka tentu disesuaikan dengan kurikulum baru. Jadi mahasiswa kurikulum lama walaupun hanya tinggal mengambil karil, wajib menyesuaikan dengan kurikulum baru. Tapi karil ini kan sebagai tugas akhir semester. Nah, di kurikulum baru. Padahal karil ini merupakan salah satu pilihan. Jadi kalau melihat pertanyaannya Mas Kavi, ini dia tidak perlu mengulang karil karena pasti PKP-nya sudah lulus begitu, dan PKP ini skripsi PKP itu disetarakan dengan yang TAP. Jadi jawabannya tidak perlu mengambil karil untuk semester depan misalnya,
Tapi dengan catatan semua mata kuliahnya sudah lulus. Oh baik, jadi untuk tersebut dilihat dari nilai PKP tersebut ya Bu ya. Betul. Untuk hal tersebut. Baik, sudah tidak terasa di penghujung acara. Untuk hal ini sebelum kami menutup acara pada hari ini, untuk sahabat-sahabat UT ataupun sebagai calon ataupun sudah jadi mahasiswa UT, apabila yang ingin melihat rekaman ulang IG Live akan tayang di YouTube melalui UT TV dan @humas Universitas Terbuka. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, silakan Ibu Sukma, ada yang mau disampaikan untuk mahasiswa UT ataupun jadi calon-calon mahasiswa UT? Silakan Ibu Sukma. Oke, para mahasiswa terhadap perubahan kurikulum baru ini, seyogyanya para mahasiswa tidak perlu ada yang ditakuti atau diresahkan ya. Karena ini merupakan suatu perubahan yang sifatnya wajib untuk semua mahasiswa di Indonesia termasuk UT, maka sambutlah perubahan ini dengan penuh semangat ya untuk meningkatkan kemampuan akademik para mahasiswa semua. Kemudian ikuti semua prosedur pembelajaran yang ditawarkan di program studi, tetap semangat dalam belajar, dan kunci kuliah di UT adalah rajin membaca RPV, mengikuti layanan belajar, dan aktif dalam mengakses sosial media UT karena sumber-sumber informasi itu berasal dari bisa sosial media UT, bisa website UT, seperti itu. Baik, untuk hal ini kami informasikan kembali lagi untuk calon-calon mahasiswa ataupun yang sudah jadi mahasiswa ataupun yang ingin jadi guru ataupun yang sudah jadi guru, silakan untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana jalur non RPL atau RPL sudah dibuka. Untuk pendaftarannya silakan untuk membuka halaman websitenya di admisi-stripsia.ut.ac.id. Ayo gabung sekarang di UT, jadilah yang terbaik untuk masa depan. Sebelum acara kami tutup, ada sebuah pantun dari saya selaku sebagai host. Kuliah di UT dengan semangat, Cakep. belajar online dengan gembira, Cakep. fleksibilitas UT sangatlah tepat Cakep. untuk mereka yang sibuk bekerja. Baik, sekian sudah untuk acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat UT.